Nama saya Rizky, seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi di Semarang, yang juga memiliki ketertarikan besar pada hal-hal berbau misteri dan sejarah kelam kota kelahiran saya. Lawang Sewu, dengan kemegahan arsitekturnya yang menyimpan ribuan pintu dan jendela, serta sejarah panjangnya yang penuh tragedi, selalu menjadi magnet bagi para pemburu cerita mistis. Kisah tentang hantu noni Belanda, tentara Jepang tanpa kepala, atau suara-suara dari ruang bawah tanah sudah menjadi santapan sehari-hari bagi warga Semarang. Namun, ada satu bisikan legenda yang jauh lebih samar, yang jarang terdengar, namun justru paling menggelitik rasa penasaran saya. Legenda itu menyebutkan bahwa pada suatu masa yang tidak tercatat dengan jelas, entah itu di akhir era kolonial yang penuh kekacauan atau pada masa-masa awal kemerdekaan yang sulit, sebuah sayap atau bagian terpencil dari kompleks Lawang Sewu yang luas pernah difungsikan secara darurat. Bukan sebagai kantor atau barak militer, melainkan sebagai tempat penampungan bagi orang-orang yang dianggap mengalami gangguan jiwa. Informasi ini begitu minim, seolah sengaja ditutupi atau memang terlupakan oleh waktu. Tidak ada catatan resmi, hanya cerita dari mulut ke mulut di kalangan tertentu, itu pun dengan nada berbisik seolah takut membangkitkan sesuatu. Saya pertama kali mendengar cerita ini dari seorang kakek tua, penjual wedang jahe di sekitar Tugu Muda, yang mengaku ayahnya dulu pernah menjadi pekerja serabutan di sekitar Lawang Sewu. Menurutnya, ada area yang dijauhi bahkan oleh para pekerja masa itu, tempat di mana jeritan dan tawa aneh sering terdengar di malam hari. Tempat itu, katanya, adalah rumah sakit gila sementara yang menampung mereka yang jiwanya tergoncang akibat kerasnya zaman atau mungkin karena hal-hal lain yang tak terkatakan. Bayangan tentang penderitaan jiwa yang terkurung di antara dinding-dinding kuno Lawang Sewu, ditambah dengan reputasi angkernya yang sudah ada, menciptakan sebuah kombinasi horor yang luar biasa di benak saya. Berbeda dengan cerita hantu noni yang romantis atau tentara Jepang yang penuh amarah, kisah tentang jiwa-jiwa yang tersesat dalam kegelapan pikirannya sendiri terasa lebih personal dan menyedihkan. Keinginan untuk menggali lebih dalam tentang rumah sakit jiwa Lawang Sewu yang terlupakan ini pun semakin membara. Saya mencoba mencari referensi di perpustakaan daerah, bertanya kepada beberapa sejarawan lokal, namun hasilnya nihil. Mereka hanya tahu sejarah umum Lawang Sewu. Legenda ini seolah menjadi rahasia terpendam kota Semarang. Justru ketiadaan informasi inilah yang membuat saya semakin tertantang. Saya merasa ada potongan puzzle sejarah yang hilang, sebuah sisi gelap Lawang Sewu yang belum pernah terungkap sepenuhnya. Dan saya, dengan jiwa muda yang penuh keingintahuan, bertekad untuk menjadi orang yang mencoba menyibatnya. Tahun 2018 menjadi titik di mana rasa penasaran saya mencapai puncaknya. Setelah berbulan-bulan hanya mengumpulkan serpihan cerita dan desas-desus, saya memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk memuaskan keingintahuan ini adalah dengan datang langsung dan mencoba mencari bukti, atau setidaknya merasakan sendiri aura dari area yang dikabarkan tersebut. Tentu saja, niat ini tidak saya utarakan kepada keluarga, karena pasti akan dilarang keras. Lawang Sewu di malam hari bukanlah tempat untuk uji nyali sembarangan, apalagi dengan tujuan mencari rumah sakit jiwa tersembunyi. Saya mulai menyusun rencana. Berbekal sebuah kamera DSLR untuk dokumentasi, senter dengan baterai penuh, dan sedikit uang untuk uang rokok, jika bertemu penjaga, saya berniat melakukan penelusuran ini seorang diri. Saya merasa, jika pergi beramai-ramai, esensi dari penemuan pribadi akan hilang, dan mungkin saja, mereka tidak akan mau menunjukkan keberadaannya. Sebuah pikiran naif, khas anak muda yang merasa tak kenal takut, padahal sejujurnya ada getar khawatir yang merayap di hati. Beberapa teman dekat yang saya ajak diskusi mengenai rencana ini memberikan reaksi beragam. Ada yang menganggap saya gila, mencari penyakit. Ada juga yang antusias dan ingin ikut, namun saya tolak halus dengan alasan ingin fokus. Seorang teman, sebut saja namanya Adit, yang juga memiliki minat serupa namun lebih penakut, memberikan kontak seorang juru kunci tidak resmi Lawang Sewu yang mungkin bisa memberikan akses atau setidaknya informasi lebih lanjut.
Kontak ini menjadi harapan baru bagi saya. Setelah beberapa kali mencoba menghubungi, akhirnya saya berhasil berbicara dengan Pak Slamet, nama samaran, juru kunci tersebut. Awalnya beliau enggan berbicara banyak ketika saya menyinggung tentang area rumah sakit jiwa. Namun setelah saya sedikit merayu dan menjelaskan bahwa saya hanya seorang mahasiswa yang melakukan riset untuk tugas kuliah, sebuah kebohongan kecil, beliau akhirnya sedikit melunak. Beliau tidak mengiyakan secara gamblang, namun juga tidak menampik. Ada bagian yang memang jarang orang masuk, Mas. Gelap dan auranya beda. Kalau mau lihat, ya risiko sendiri, begitu pesannya, yang justru semakin membakar semangat saya. Malam yang telah saya tentukan pun tiba. Langit Semarang sedikit mendung, seolah turut mendukung suasana mistis yang akan saya hadapi. Jantung saya berdegup lebih kencang dari biasanya. Saya memarkir motor agak jauh dari gerbang utama Lawang Sewu, lalu berjalan kaki mendekati titik pertemuan yang telah disepakati dengan Pak Slamet. Di tangan saya, kamera terasa dingin, sama dinginnya dengan keringat yang mulai membasahi telapak tangan saya. Saya tidak tahu apa yang akan saya temukan, namun satu hal yang pasti, malam itu akan menjadi pengalaman yang tak akan pernah saya lupakan. Pak Slamet, seorang pria parubaya dengan wajah yang terukir oleh waktu dan sorot mata yang tajam, menemui saya di sebuah sudut yang remang-remang di luar kompleks utama Lawang Sewu. Tanpa banyak basa-basi, setelah menerima uang rokok yang saya berikan, beliau hanya mengangguk dan memberi isyarat agar saya mengikutinya. Kami tidak melewati pintu masuk utama yang biasa dilalui wisatawan. Sebaliknya, kami menyusuri sisi bangunan yang lebih gelap, menuju sebuah pintu kayu reot yang tampak seolah tidak pernah dibuka selama puluhan tahun. Dengan sedikit usaha, Pak Slamet berhasil membuka pintu itu. Suara deritnya yang melengking seolah jeritan dari masa lalu, memecah kesunyian malam. Hembusan udara dingin dan lembab langsung menerpa wajah saya, membawa aroma apek, debu tebal, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang samar namun membuat bulu kuduk meremang, seperti bau obat-obatan kuno yang bercampur dengan aroma tanah basah. Ini bagian gudang lama, Mas. Dulu katanya pernah dipakai macam-macam. Saya tunggu di luar saja, jangan lama-lama, ujar Pak Slamet dengan suara pelan, lalu berbalik dan menghilang di kegelapan. Saya menelan ludah, memberanikan diri melangkah masuk. Senter di tangan saya langsung menyorot ke dalam, memperlihatkan sebuah koridor panjang yang gelap gulita. Dinding-dindingnya kusam, catnya mengelupas di banyak tempat, dan sarang laba-laba menggantung seperti tirai kematian. Lantainya berdebu tebal, menunjukkan bahwa memang jarang sekali ada kaki manusia yang melangkah di sini. Suasana seketika berubah drastis dari area luar yang masih terawat. Di sini, aura kuno dan terabaikan begitu kental terasa. Setiap langkah saya terasa berat, diiringi gema sepatu saya sendiri yang memantul di koridor sepi. Kesunyian begitu pekat, hanya terganggu oleh suara napas saya yang mulai memburu dan detak jantung yang terasa hingga ke telinga. Saya merasa seperti masuk ke dalam sebuah kapsul waktu, terlempar ke masa di mana penderitaan mungkin pernah menjadi pemandangan sehari-hari di lorong ini. Saya terus berjalan, lebih dalam lagi, mengikuti intuisi dan secercah harapan untuk menemukan bukti dari legenda yang saya kejar. Semakin jauh saya melangkah, semakin kuat pula perasaan diawasi. Bukan oleh Pak Slamet, saya yakin beliau sudah jauh. Ini adalah perasaan lain, sesuatu yang dingin dan menusuk. Saya mencoba mengabaikannya, fokus pada tujuan saya. Di kiri dan kanan koridor, terdapat beberapa pintu kayu yang tertutup rapat, beberapa bahkan sudah rusak engselnya. Saya bertanya-tanya, ruangan apa yang ada di baliknya? Apakah di sanalah jiwa-jiwa yang hilang itu pernah meringkuk dalam kesendirian dan keputusasaan? Dengan tangan sedikit gemetar, saya memberanikan diri membuka salah satu pintu kayu yang tampak paling rapuh. Pintu itu terbuka dengan derit yang lebih keras dari sebelumnya, seolah memprotes gangguan saya. Sinar senter saya langsung menyapu isi ruangan yang tidak terlalu besar. Debu tebal menyelimuti segalanya. Di tengah ruangan,
Samar-samar terlihat sebuah dipan besi tua yang sudah berkarat parah, tanpa kasur, hanya menyisakan kerangka dingin yang bisu. Namun, bukan dipan itu yang menarik perhatian saya. Di salah satu sudut dinding yang lembab, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya berdesir. Ada beberapa pengait besi yang tertanam kuat di dinding, posisinya setinggi pinggang dan pergelangan kaki orang dewasa. Untuk apa pengait ini? Imajinasi saya langsung liar. Apakah ini digunakan untuk merantai mereka yang dianggap berbahaya atau sulit dikendalikan? Gambaran pasien-pasien yang meronta dalam kungkungan rantai besi langsung terlintas di benak saya, mengirimkan rasa ngilu yang aneh. Saya beralih ke ruangan lain. Ruangan ini lebih kecil, lebih mirip sel isolasi. Tidak ada perabotan sama sekali, hanya dinding-dinding kosong yang dingin. Namun, ketika saya menyorotkan senter ke permukaan dinding, saya menemukan sesuatu yang lain. Ada banyak sekali coretan-coretan samar, sebagian besar sudah pudar dimakan waktu dan kelembapan. Ada goresan-goresan garis tak beraturan, lingkaran-lingkaran yang tumpang tindih, dan beberapa kata yang sulit terbaca dalam ejaan lama. Satu kata yang cukup jelas terbaca adalah lila, diikuti coretan yang tidak jelas, seolah nama yang tak selesai ditulis atau sengaja dirusak. Di ruangan lain, saya menemukan tumpukan kain-kain butut yang sudah lapuk, mungkin sisa-sisa pakaian atau selimut. Ada juga pecahan-pecahan beling dari botol-botol kecil berwarna gelap, yang saya duga adalah botol obat-obatan zaman dulu. Setiap penemuan kecil ini seolah menjadi kepingan puzzle yang menyusun gambaran suram tentang apa yang pernah terjadi di tempat ini. Penderitaan, keputusasaan, dan kesepian terasa begitu kental menguar dari setiap sudut, dari setiap benda mati yang menjadi saksi bisu. Saya terus merekam semua yang saya lihat dengan kamera, meskipun tangan saya mulai sedikit bergetar. Rasa takut mulai bercampur dengan rasa iba yang mendalam. Jika legenda ini benar, maka tempat ini adalah penjara bagi jiwa-jiwa yang sakit, yang mungkin tidak mendapatkan perawatan yang layak, melainkan hanya diisolasi dan dilupakan. Saya mulai ragu, apakah pencarian saya ini benar? Apakah saya hanya mengusik ketenangan mereka yang sudah lama menderita? Namun, rasa penasaran seorang Rizky masih lebih dominan, mendorong saya untuk terus melangkah, mencari lebih banyak jawaban. Seiring dengan semakin dalamnya saya menjelajahi area terlarang ini, indera pendengaran saya mulai menangkap hal-hal yang tidak biasa. Awalnya hanya suara gemerisik halus, yang saya pikir tikus atau serangga. Namun lama-kelamaan, suara itu menjadi lebih jelas, lebih spesifik, dan jelas bukan berasal dari hewan. Saya mulai mendengar suara rintihan pelan, sangat pelan, seolah datang dari balik dinding atau dari ujung koridor yang gelap. Suara itu begitu menyayat, penuh kepedihan. Saya berhenti sejenak, mematikan senter untuk mempertajam pendengaran. Dalam kegelapan total, suara-suara itu menjadi lebih intens. Ada suara seperti orang menangis tertahan, sesenggukan yang putus-putus. Lalu, ada bisikan-bisikan samar, seperti beberapa orang sedang bercakap-cakap dengan suara sangat rendah, namun saya tidak bisa menangkap satu kata pun dengan jelas. Bahasa apa yang mereka gunakan? Atau itu hanya imajinasi saya yang mulai bermain-main karena suasana yang mencekam? Kamera DSLR yang saya pegang tiba-tiba mulai bertingkah aneh. Layar LCD-nya berkedip-kedip beberapa kali, lalu mati total, padahal indikator baterai masih menunjukkan daya yang cukup. Saya mencoba menyalakannya kembali, namun gagal. Kepanikan mulai menjalar. Kamera ini adalah satu-satunya alat dokumentasi saya, dan kini ia tak berfungsi. Apakah ini hanya kebetulan teknis, atau ada sesuatu yang tidak ingin direkam? Saya mengandalkan senter dan telinga saya. Suara rintihan itu kini terdengar lebih dekat, seolah berasal dari salah satu ruangan di sebelah saya. Saya memberanikan diri mendekati pintu ruangan tersebut, menempelkan telinga saya ke kayu lapuknya. Benar saja, suara tangisan wanita terdengar lebih jelas dari sana, diselingi kata-kata yang tidak saya mengerti. Jantung saya berdegup kencang. Apakah ada orang lain di sini?
Tapi itu tidak mungkin, Pak Slamet ada di luar, dan area ini terasa begitu terisolasi. Tiba-tiba, dari arah belakang saya, terdengar suara langkah kaki yang diseret. Dad, saya langsung membalikkan badan, menyorotkan senter ke koridor yang tadi saya lewati. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun saya yakin sekali mendengar suara itu. Bulu kuduk saya meremang hebat. Perasaan diawasi yang tadi hanya samar, kini menjadi begitu nyata dan menekan. Saya merasa tidak sendirian lagi, dan mereka mulai menunjukkan keberadaannya. Ketegangan mencapai puncaknya. Udara di sekitar saya terasa semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Aroma apek yang tadi tercium kini bercampur dengan bau anyir yang samar, membuat perut saya mual. Saya memutuskan untuk tidak lagi mencoba membuka pintu-pintu ruangan. Cukup sudah. Saya harus segera keluar dari sini. Namun, ketika saya baru saja berbalik untuk kembali ke jalan keluar, dari ujung koridor yang gelap di depan saya, sesuatu menarik perhatian. Sinar senter saya yang sedikit bergetar menangkap pergerakan. Awalnya hanya bayangan hitam yang melintas cepat. Saya terpaku, menahan napas. Lalu, perlahan-lahan, dari kegelapan itu, muncul sebuah sosok. Sosok wanita dengan rambut panjang yang acak-acakan menutupi sebagian wajahnya. Pakaiannya tampak seperti gaun rumah sakit kuno yang sudah compang-camping dan kotor. Ia berdiri diam di sana, di batas cahaya senter saya, hanya sekitar 10 meter di depan. Saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, namun saya bisa merasakan tatapan kosong yang seolah menembus kegelapan, tertuju lurus ke arah saya. Tubuhnya sedikit membungkuk, dan tangannya terkulai lemas di sisi tubuh. Tidak ada suara, hanya keheningan yang mencekam di antara kami. Waktu seolah berhenti. Saya ingin berteriak, tapi suara saya tercekat di tenggorokan. Kaki saya terasa seperti terpaku di lantai, tak bisa digerakkan. Sosok itu kemudian bergerak perlahan, sangat perlahan, maju satu langkah ke arah saya. Gerakannya kaku, seperti boneka yang rusak. Saat itulah saya melihat pergelangan tangannya yang kurus, ada bekas seperti lilitan atau ikatan yang menghitam. Sekelebat bayangan tentang pengait besi di dinding ruangan tadi melintas di benak saya. Apakah ini salah satu dari mereka? Salah satu jiwa yang pernah terkurung dan menderita di sini? Tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan sepasang mata yang kosong namun memancarkan kesedihan yang tak terperi. Lalu, dengan sangat cepat, ia menghilang, seolah ditelan kembali oleh kegelapan pekat di ujung koridor. Hanya meninggalkan saya yang berdiri mematung, dengan jantung yang serasa mau copot dan napas yang tersengal-sengal. Saya tahu, itu bukan ilusi. Itu adalah penampakan. Dan, mereka tidak senang dengan kehadiran saya yang mengusik ketenangan mereka. Penampakan sosok wanita itu menjadi batas akhir keberanian saya. Saya tidak peduli lagi dengan riset atau pembuktian legenda. Yang ada di pikiran saya hanyalah bagaimana caranya keluar dari tempat terkutuk ini secepat mungkin. Tanpa berpikir panjang, saya membalikkan badan dan berlari sekuat tenaga menyusuri koridor gelap tempat saya datang tadi. Suara sepatu saya menggema keras, memecah kesunyian yang kini terasa semakin mengancam. Saya merasa ada sesuatu yang mengikuti di belakang. Bukan suara langkah kaki, tapi lebih seperti hawa dingin yang terus mengejar, dan bisikan-bisikan yang kini terdengar lebih jelas di telinga saya, memanggil-manggil nama yang bukan nama saya, atau mungkin nama saya tapi dengan lafal yang aneh. Saya tidak berani menoleh. Saya hanya terus berlari, dengan senter yang bergoyang-goyang liar, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di dinding-dinding kusam. Beberapa kali saya hampir tersandung benda-benda yang tak terlihat di lantai yang gelap. Napas saya terengah-engah, dada terasa sesak. Pintu keluar yang tadi dibuka Pak Slamet terasa begitu jauh. Setiap belokan koridor terasa seperti labirin tanpa ujung. Saya berdoa dalam hati, memohon perlindungan Allah dari apapun yang mengejar saya. Rasa panik sudah menguasai seluruh diri saya. Akhirnya,
Setelah perjuangan yang terasa seperti selamanya, saya melihat secercah cahaya remang dari pintu keluar. Dengan sisa tenaga yang ada, saya menerobos pintu itu dan terhempas keluar, kembali ke udara malam yang, meskipun dingin, terasa jauh lebih segar dan aman dibandingkan di dalam tadi. Pak Slamet yang masih menunggu dengan setia, tampak kaget melihat kondisi saya yang pucat pasi dan berkeringat deras. "Sudah saya bilang, Mas, jangan macam-macam di dalam," ujarnya pelan, dengan nada prihatin. Saya tidak bisa berkata apa-apa, hanya mengangguk lemah. Malam itu, saya pulang dengan perasaan campur aduk antara lega, takut, dan trauma. Kamera saya tetap tidak bisa menyala, seolah semua bukti visual sengaja dihapus. Pengalaman di sayap terlupakan Lawang Sewu itu meninggalkan bekas yang mendalam. Saya tidak lagi memandang Lawang Sewu hanya sebagai bangunan bersejarah yang megah, tapi juga sebagai tempat peristirahatan jiwa-jiwa yang mungkin belum menemukan kedamaian. Pertanyaan tentang kebenaran, rumah sakit jiwa Lawang Sewu, itu mungkin tidak pernah terjawab tuntas, namun saya mendapatkan sesuatu yang lebih. Pelajaran tentang batas keberanian dan rasa hormat terhadap dunia lain. Dalam perspektif ajaran Islam, keberadaan jin sebagai makhluk ciptaan Allah adalah sebuah keniscayaan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Jin hidup di alamnya sendiri, namun dapat berinteraksi dan bahkan mengganggu kehidupan manusia. Penampakan atau gangguan gaib seperti yang dialami Rizky bisa jadi merupakan ulah dari jin-jin jahat atau arwah penasaran, dalam konteks jin yang menyerupai, yang mendiami tempat-tempat sepi dan memiliki sejarah kelam seperti Lawang Sewu. Gangguan jin juga diyakini dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang, bahkan hingga menyebabkan apa yang tampak seperti gangguan jiwa, meskipun tentu saja gangguan jiwa juga memiliki penjelasan medisnya sendiri. Islam mengajarkan untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan dan jin dengan memperbanyak zikir, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, serta menjaga kebersihan lahir dan batin. Kisah yang dialami Rizky ini mengandung banyak hikmah dan pelajaran moral. Pertama, ia mengingatkan kita akan pentingnya menghormati setiap tempat, terutama yang memiliki sejarah panjang dan mungkin menyimpan kisah-kisah penderitaan. Mengusik ketenangan, penunggu, atau aura negatif yang tersisa di tempat tersebut tanpa persiapan iman dan mental yang kuat dapat berakibat fatal. Kedua, rasa penasaran yang berlebihan tanpa dibarengi dengan kehati-hatian dan pengetahuan yang cukup bisa menjerumuskan kita ke dalam bahaya. Keberanian sejati bukanlah tentang menantang hal-hal gaib, melainkan tentang mengendalikan diri dan hawa nafsu. Ketiga, kisah ini secara tidak langsung menyentuh sisi kemanusiaan kita. Jika memang benar ada jiwa-jiwa yang pernah menderita di tempat itu, baik karena penyakit kejiwaan maupun perlakuan tidak manusiawi, maka sudah selayaknya kita mendoakan mereka agar mendapatkan ketenangan, bukan malah mengeksploitasi kisah mereka untuk sensasi semata. Keempat, pengalaman Rizky menjadi pengingat bahwa ada batasan antara dunia kita dan dunia gaib yang sebaiknya tidak dilanggar sembarangan. Perlindungan utama kita adalah iman dan ketakwaan kepada Allah, serta adab yang baik dimanapun kita berada. Pelajaran moral yang bisa kita ambil adalah untuk selalu menjaga sikap, tidak sombong, dan tidak meremehkan hal-hal yang berada di luar jangkauan pemahaman kita. Pentingnya untuk selalu berdoa memohon perlindungan Allah sebelum memasuki tempat baru atau melakukan sesuatu yang berisiko. Selain itu, kisah ini juga menyadarkan kita bahwa di balik kemegahan sebuah bangunan atau cerita sejarah, ada lapisan-lapisan kisah manusia, termasuk penderitaan dan kesedihan, yang patut kita renungkan dan hormati. Kewarasan adalah nikmat besar dari Allah yang harus dijaga, dan empati terhadap mereka yang mungkin kehilangan nikmat tersebut juga merupakan bagian dari kemanusiaan kita. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.